Kuncinya kalau menurut saya dalam pengalaman saya, Rif ya, yang penting kita yakin dan kita fokus. Rezeki itu nggak, yang tahu pasti yang di atas. Kita nggak tahu, tapi at least kita tuh in the right track. Oke, hari ini di depan gue sudah ada orang yang sangat amat keren. Halo, Iwan. Ya, Om Arif. Ini Om, gue udah nggak sabar banget pengen ngobrol sama Om Iwan. Jadi gue dan Om Iwan ini satu klub mobil. Cuman belakangan kita udah jarang ngumpul gara-gara pandemi Om ya. Iya. Dan belakangan kayaknya Om Iwan jadi anak sepeda banget ya Om. Kita nggak pernah mobilan lagi nih Om. Asik Om main sepeda. Ya habis gimana coba, udah lagi pandemi begini ya kan, mobil kita nggak boleh rame-rame. Jadi paling bener kita sepedahan, olahraganya dapat, ya kan, happy-nya dapat kan. Kalau sepeda dapat apa tuh, bisa nambah ini apa adrenalin. Tapi ini kan gue udah lama nggak dapat updatean dari Om Iwan gara-gara kita jarang ngumpul. Tiba-tiba waktu itu gue lumayan shock Om dapat kabar Om Iwan jadi dubes. Karena gue pikir kayaknya Om Iwan belum tua-tua banget gitu Om. Gimana ceritanya Om bisa jadi dubes? Umur Om Iwan? Masa tua, emang juga masih muda begini. Masih muda, 44 tahun kan kemarin kan? Umur 44 tahun dan jadi dubes. Kita harus ngobrol Om, itu gimana ceritanya Om? Ya sebetulnya kalau kita kan orang hidup ini kan semuanya tetap kembali yang orang kita nggak ada yang tahu. Kita mau jadi ini, besok bisa jadi ini, itu kan semua kan Tuhan. Cuma memang perjalanan ini saya itu awalnya saya usaha, terus saya tiba-tiba dibantu untuk di dalam satu partai, sampai ada kesempatan, bukan kesempatan malah saya diminta untuk jadi duta besar. Pas saya lihat-lihat, wah kayaknya oke nih duta besar. Soalnya tadinya aku pikir ya Om ya, yang jadi duta besar itu yang udah senior, yang udah berumur gitu. Kayak tiba-tiba ada orang umur 44 tahun jadi duta besar. Seneng Om? Seneng sih. Saya tuh hidup saya seneng banyak challenge. Ya, kita apalagi kalau udah biasa swasta ya kan, ngejalanin sesuatu itu yang hal-hal yang baru. Bedanya sekarang ini kita dulu dagang, sekarang kita mesti belajar politik. Oh, sempat dagang. Ini yang kayaknya perlu kita bahas karena kan sebelumnya kan gue sempat post foto sama Om Iwan di Instagram gue. Terus gue bilang ini salah satu dubes termuda di Indonesia sekarang, dapat 3 negara Om ya? 3 negara, Bulgaria, Albania, Macedonia Utara. Nah, perjalanannya gimana itu Mas? Bisa jadi dubes dari awal banget. Awalnya dulu Om bisnis ya? Dulu awalnya saya malah dagang. Kita ya sempat usaha lap dulu, Rif. Lap apa? Jualan lap. Lap saya ini jualan lap mobil. Lap mobil. Jualan lap mobil saya nyobain. Pasir saya udah nyobain. Saya sempat di dunia ini nih, entertainment. Saya bikin event, bikin syuting iklan, sampai bikin advertising agency. Dari situ saya sempat, ya namanya bisnis kan pasti ada naik turunnya. Saya pindah haluan ke energi. Sampai energi sekarang malah jadinya ke politik. Ya kan orang kan bisa berubah-ubah. Pas diangkatnya itu pas lagi baru pandemi kemarin ya Om ya? Iya, pada waktu selesai Pilpres, lalu ada itu kan kabinet, baru dari situ untuk pemilihan ada pencalonan untuk dubes. Tapi jujur aja negaranya Om Iwan dari Bulgaria, Makedonia, Albania itu kan sebenarnya negara yang jarang kita denger ya Om ya. Kalau misalnya orang kan Eropa tuh dengernya pasti Itali, Paris, Roma, yang Jerman gitu. Ada apa Om di negaranya Om? Jadi Bulgaria, Albania, sama Macedonia ini kan merupakan daerah di semenanjung Balkan, Eropa Timur. Dan Eropa Timur itu sinerinya paling bagus sebetulnya. Kalau kamu nyoba ke Eropa Timur itu banyak pemandangan-pemandangan bagus yang ada di daerah Balkan, semenanjung Balkan itu. Yang bisa diulik kira-kira apa Om di sana? Di Bulgaria itu ada namanya kota tua itu namanya Plodiv. Ada apa namanya juga Laut Hitam. Laut Hitam. Di Bulgaria. Kalau di Albania itu ada Rivera pantainya. Kalau di Macedonia itu ada ibu kotanya itu juga keindahan. Kota-kota modernnya tuh bagus, namanya di ibu kota itu Skopje. Dubes itu sebenarnya kerjanya apa aja sih Om? Nah, ini lumayan apa ya? Lumayan salah satu kayaknya karir yang kalau gue Om ya jujur nggak kepikiran, karena kan dubes orang kan biasanya kalau misalnya anak muda gitu kan kepikirannya pun masuk ke pemerintahan, mungkin politik, anggota DPR, mungkin wali kota, bupati gitu kan. Ada dubes nih sebenarnya yang di luar radar kita. Dubes itu ngapain aja Om? Dubes itu sebetulnya kamu juga bisa jadi dubes loh. Kamu tuh duta media malah sih. Kamu dengan dia kan kamu influencer banyak itu kamu juga sebagai duta.
Jadi kalau saya lihat, kalau duta besar itu memang mewakili negara, yang dimana tugasnya kita juga mewakili negara untuk pendekatan mengenai diplomasi politik, ekonomi, pendidikan, segala macam lah. Banyak hal yang bisa dieksplor di sana. Justru dengan pengalaman saya di bidang entertainment, malah saya lihat itu banyak hal yang bisa kita eksplor untuk kita membawa nama bangsa kita itu di dunia internasional. Kalau dari Indonesia, Mas Iwan kepikirannya apa tuh Mas yang mau dibawa dari Indonesia? Tentunya situasi pandemi begini kan semua negara ini kan sekarang banyak yang situasinya lockdown. Dan sesuai dengan arahan Presiden pun dan Menteri Luar Negeri, kita memang akan memfokuskan untuk di sisi diplomasi ekonomi dan pariwisata. Nah, ekonomi itu karena saya bicara UKM, saya tuh tertarik sebenarnya pengen kasih lihat kamu ini nih. Wih, ini. Ini kamu mesti tahu nih. Ini. Ayo kita lihat. Sepeda ini asli buatan lokal karena materinya ini bambu. Ini dari Temanggung. Ini sepeda pernah dipakai oleh Presiden Jokowi juga pada waktu mereka kemarin saat kampanye. Ini bambu nih? Bambu ini. Ini frame-nya gila. Benar-benar dari Temanggung. Dan ini sudah diteliti di Jepang loh nih. Di Jepang dan dari vehicle association di Jepang itu sudah dapat approval bahwa ini bambunya kita ini memang bagus ya kualitasnya. Kualitasnya bagus. Malah justru lucunya di Jepang sendiri bambunya nggak masuk di dalam ini karena bambunya mereka lebih fleksibel. Oh, padahal mereka negeri bambu. Padahal mereka negeri bambu. Ini wheels juga ini masih Surabaya nih. Ini dijual. Ini dijual. Nah, ini sebetulnya karena saya lihat ini punya karya bangsa kita, saya tertarik pingin bawa ini untuk saya berikan sebagai cenderamata buat di Bulgaria, Albania maupun Makedonia. Cuma nanti yang Bulgaria ini kan kita merah kan putih ini ya? ini aja sih request nih. Saya minta ada bendera merah putih, yang di sini kita ada bendera Bulgaria, ada Albania, ada satu lagi Macedonia, Rif. Tapi ini pasti masih nyambung juga nih Om. Itu kan kayak di Bulgaria, Albania gitu pasti kan pemandangannya bagus banget. Pemandangannya ya? bagus. Sepeda pasti enak banget ya. Top tuh. Di sana udah cek belum Om? Yang sepedaan banyak juga pasti. Banyak sepedaan, dan dia kan lokasi jalan-jalannya kan cuma banyak gunung ya kan. Kayaknya ini mungkin juga salah satu kelebihannya ya kalau misalnya duta besarnya masih muda, kreativitas yang dimunculkan juga yang masih yang seru-seru nih Om. Mungkin dong, yang kayak gini mungkin nggak kepikiran kalau misalnya udah senior yang jadi dubesnya. Tapi ini menurut saya market yang bagus lah untuk kita dengan situasi ini. Saatnya kita mesti banyak membawa karya-karya bangsa kita nih, terutama anak-anak muda sekarang kan potensinya besar. Selain sepeda Om, apalagi kira-kira yang bisa diulik dibawa ke sana Om? Jadi gini, di Bulgaria itu sangat minim agriculture dan di kita ini kaya dengan hasil-hasil komoditi, terutama di rempah, di kopi. Nah, saya tuh ada pemikiran, ada beberapa komoditi yang akan saya bawa ke sana. Pertama adalah kopi, mungkin ada vanila, sama ini nanti saya akan jelaskan mengenai tanaman serat. Tanaman serat itu buat apa itu? Tanaman serat itu saat ini sudah ada yang memproduksi tanaman serat ini dan mereka sudah ekspor ke Jepang sama ke mana? Itali. Cuma kendalanya kita belum ada support untuk secara teknologinya aja. Ini yang mungkin, tapi ini saya masih diulik ya Om. Kalau kopi, saya sudah beberapa ketemu pemain kopi. Saya lihat kopi ini potensinya besar. Itu kalau dijual di luar kan bisa mahal ya Om, kopi ya? Masalahnya begini, kopi itu kalau di Eropa sendiri, Eropa itu mereka hanya mau terima kopi dari negara Indonesia itu, Asia itu masih berupa green bean. Nah, sedangkan green bean itu untuk value marginnya masih sangat kecil. Jadi kurang menarik lah. Kecuali kalau itu sudah di roasted. Nah, roasted itu kan juga punya expired, punya jangka waktu. Jadi cuman baru bisa mahal sebenarnya kalau udah di roasted ya. Betul. Nah, saya tuh ada pemikiran aja ingin coba bawa gimana caranya memfasilitasi teman-teman pengusaha yang kopi ini. Saya bawa dari petani sampai kita bisa roasting di sana, di Bulgaria.
Itu yang dimana nanti Bulgaria itu kan sebagai hub untuk masuk ke pasar Uni Eropa. Itu kan berarti kan kayak tadi yang sepeda kopi itu kan pembukanya Om ya. Ya. Kalau misalnya UMKM lain nih mau masuk misalnya kayak brand lokal gitu kan, kayak aku punya brand lokal juga gitu. Itu bisa kita ekspor nggak sih? Kalau kamu tekstil apalagi bagus. Itu tadi hubungannya sama si kenaf, daun serat. Karena itu bisa jadi benang untuk kualitasnya bisa baju juga. Baju. Oke. Itu Tapi kan bagus. itu kan kayaknya macam-macam ya. Kalau program Mas Iwan nih pertama kali nyampe berarti kantornya di Bulgaria, di Sofia. Sofia itu ibu kotanya Bulgaria. Ya. Pertama kali nyampe yang mau Mas Iwan lakukan apa kira-kira? Ya tentunya sebagai duta besar kan pada waktu pertama kali sampai saya kan mesti memberikan kredensial, surat kredensial istilahnya, surat dinas maupun itu visi misi dari presiden ke pemerintahan masing-masing. Saya bertemu dengan Perdana Menterinya Bulgaria, Albania maupun ke Macedonia Utara. Kalau dubes itu pertanggungjawabannya ke siapa sih Om? Ke Menteri Luar Negeri atau ke presidensi? Kita reportnya melalui Kementerian Luar Negeri, tapi langsung kita ke bawah presiden. Sebetulnya sama-sama menteri. Berarti reportnya tetap ke kementerian dulu karena ya? kita di luar, berarti kan kita mesti melalui Menteri Luar Negeri. Nah, di mana bisa langsung juga ke presiden. Masih bakal sering ke Indonesia nggak Om? Kalau misalnya udah di sana? Tergantung, kalau penugasan memang kita ada dipanggil oleh presiden atau kita membawa misi dagang dari Indonesia ke sana, kita mesti temukan pengusahanya, ya kita pasti akan kembali ke sini. Ini kemarin sempat ada nanya yang pas di post Instagram kita itu Om, di tempat Mas Iwan ntar bakalan ada buka lowongan nggak buat anak-anak Indonesia nih, jurusan HI atau apa gitu? Banyak yang nanyain soalnya kemarin. Oh tentu saja boleh dong. Saya malah pengennya tidak hanya lowongan itu, jangan hanya cuma datang aja. Kalau bisa bawa sesuatu. Bawa program atau ide gitu ya? Justru saya pengen saatnya, saya pengen memfasilitasi mereka untuk bisa berkembang di internasional. Jarang-jarang nih ada link dubes gitu. Soalnya kan kalau misalnya dubes kan berarti Mas Iwan adalah representatif perwakilan Indonesia di negara itu kan. Betul. Berarti segala yang berhubungan dengan Indonesia di negara itu akan ada under Mas Iwan ya antar ya? Betul. Banyak nggak sih orang Indonesia di sana? Kalau totalnya sih untuk 3 negara ini, Bulgaria, Albania, dan Macedonia ini totalnya 100. Oh nggak banyak juga ya? Dan jadi saya bisa bikin grup WhatsApp tuh sebetulnya. Iya. Ini aku jujur baru tahu loh kalau ternyata Dubes ngerjain ini juga gitu program-programnya. Kirain itu Dubes itu kayak bantu misalnya Dubes Arab gitu kan. Kalau misalnya ada paspor hilang, kematian, ada kriminal di sana segala macam. Kirain ngurusin gitu doang. Enggak lah, kan banyak dong. Banyak namanya juga kita mewakili negara, ya kita harus bisa membawa sesuatu yang ada di negara kita apa yang bisa dibawa keluar. Jadi salah satu dari pilar arahan presiden itu, Rif, selain kita juga melindungi warga negara Indonesia. Perlindungan warga negara itu udah pasti lah ya. Ya, kita juga sebagai diplomasi ekonomi dalam arti kita bisa membawa investasi yang dari Bulgaria ke Indonesia tentunya. Tapi Mas kalau ini out of topic nih ya, kalau misalnya di pergaulan antar para dubes nih, ada senioritas juga sih, maksudnya kan kayak yang kan jarang ya dubes muda gitu. Yeah. Ada yang nyinyir nggak gitu atau di underestimate karena masih muda udah jadi dubes gitu. Ada gitu-gitu nggak sih Mas? Enggak lah, menurut saya sih nyinyir enggak lah. Malah sebetulnya ya mungkin malah mereka juga bisa banyak kasih input kan. Wah, kalau dari sisi yang muda nih seperti apa nih sekarang nih ke depan nih, apalagi kembali lagi di masa pandemik ini, menurut saya ya sudah saatnya kita juga mesti yang muda-muda ini kan karena sudah era digital, kita banyak yang kita bisa eksplor untuk di 3 negara itu semua. Karena pasti kan banyak banget orang yang menginginkan posisi Mas Iwan gini loh jadi dubes. Kalau itu tanya ke presiden. itu nanti kayaknya harus kita tanya, karena gue iri. Mas Iwan umur 44 udah bisa jadi dubes, gue lumayan iri sih. Tapi saya kan followers kebanyakan kamu. Oh iya sih, Mas. Ya kalau boleh ditukar, gue jadi dubes. Mas Iwan, yes. Pendapat Mas Iwan tentang anak muda. Anak muda? Kamu udah hebat. Kamu anak muda hebat, saya lihat malah. Di masa saat ini, Rif, ya, apalagi sekarang sudah era digital. Coba saya lihat, kamu secara nggak langsung sudah melakukan banyak hal yang sebagai anak muda itu bisa punya penghasilan besar, yang punya kreativitas, itu kan sangat membantu. Menurut saya justru di saat ini ke depan, anak-anak muda itu harus lebih berani dan lebih banyak bisa explore lah untuk segala kegiatan. Kuncinya kalau menurut saya dalam pengalaman saya, Rif, ya, yang penting kita yakin dan kita fokus. Rezeki itu nggak, yang tahu pasti yang di atas. Kita nggak tahu, tapi at least kita tuh in the right track.
Kalau kita di jalan yang benar, pasti akan ada aja sesuatu. Karena jujur aja nih, yang kayak Mas Iwan gini nih yang bikin kita semangat. Jadi kita ada role model gitu loh. Oh ternyata buat kalau misalnya gue pengen jadi dubes nggak harus nunggu umur 60 tahun dulu gitu. Ternyata ada juga yang umur 40 tahun bisa. Jadi kan membuka harapan gitu loh Mas. Betul. Buat kita. Bisa jadi presiden kan kita nggak tahu. Itu dia makanya. Jadi kayak kita tepuk tangan dulu. Gue tuh pengen banget Mas ngelihat karena kan kita kan udah lihat lah sekarang senior-senior yang udah jadi pemerintahan, pejabat segala macam. Kalau gue pribadi, gue seneng gitu ngelihat ada orang yang umurnya jauh lebih muda yang jadi pemimpin karena ngebuka hope, harapan ke anak-anak seumuran gue, di bawah gue gitu Mas. Kayak yang, oh ternyata nggak harus nunggu tua dulu nih sampai bisa ada di posisi itu. Betul. Karena kembali lagi tadi, kesempatan tuh kan kadang-kadang kita nggak tahu. Oke. Tiba-tiba kamu ada kesempatan besok jadi ini kan bisa. Berarti umur 44 bisa nih kita jadi dubes juga. Wah. Atau bahkan lebih muda ya Mas ya? Harus. Berarti kalau kamu jadi dubes ya udah jadi. Oh, oke. Kita tunggu. Ini kan Om Iwan, aku kan bisa punya akses nih ke Om Iwan nih. Oh ya. Boleh nggak kalau misalnya nanti teman-teman kan aku banyak kenalan UMKM gitu yang punya brand segala macam. Ya. Apa sih yang bisa kita kolaborasikan gitu di negara tempat Mas Iwan nanti jadi dubes? Kalau saat ini mah semua yang sifatnya itu bisa menjual dan bisa memang itu dikenalkan di internasional, ayo saya akan bantu. Gitu. Bisa dibantu aksesnya ya? Tentu pasti akan saya bantu. Karena kan gimana pun juga kayak UMKM gitu, akan bagus juga brandingannya kalau misalnya, oh ini produknya udah ekspor misalnya ke Bulgaria gitu kan, gitu-gitu kan ngebantu brandingan di sini juga. Betul. Mas Iwan bisa bantu yang kayak gitu berarti ya? Insya Allah bisa. Om Iwan, ada ini nggak? Ada kemungkinan nggak kayak kita gini bisa diajak ke negara tempat Om Iwan jadi dubes? Jadi saya tuh sebetulnya ada rencana gini, Rif. Saya pengen adakan satu pertukaran influencer kayak kamu gini nih. Nah, ya kan, saya bawa ke sana, nanti saya switch. Oke, pertukaran pelajar gitu, tapi ini influencer. Jadi kamu menceritakan tentang mungkin kamu sama-sama dengan influencer mereka datang ke di Indonesia menjelaskan, oh ini mengenai kekayaan alam Indonesia. YouTuber Indonesia ke Bulgaria, YouTuber Bulgaria dibawa ke Indonesia. Iya, atau bisa juga mungkin YouTuber Indonesianya ke sana, tapi nanti di sana dia sama-sama berdua kembali lagi ke sana ke Indonesia berdua lagi menceritakan mengenai. Wah, ini seru sih, ini seru. Udah ada belum ya sebelumnya? Kayaknya belum ada ya. Harusnya belum ada tuh harusnya. Soalnya kan biasanya kan kalau pertukaran itu pertukaran pelajar, penari biasanya ya yang bawa-bawa budaya. Ini menarik sih Mas. Ya karena kembali lagi karena saya lihat sekarang eranya semuanya kan udah digital. Menurut saya itu. Tahu juga kan pada akhirnya goalsnya adalah memperkenalkan Indonesia ke sana kan. Betul. Ini yang bikin gue suka kalau misalnya pejabat kita semuanya anak muda karena idenya masih fresh dan apa ya menarik untuk diikuti gitu. Terakhir, Mas Iwan, pesan-pesan buat yang nonton Mas. Pesan-pesannya ya sebagai anak muda harus selalu yakin yang tadi saya bilang, maju terus, kita mesti lebih berani, dan mungkin untuk teman-teman followersnya Arif yang punya karya yang bisa dibawa ke Bulgaria, coba nanti saya akan support supaya kita selalu anak muda ini bisa berkreasi lebih baik dan bisa diterima di internasional. Ini sekarang Om Iwan udah jadi role model dan benchmark kita nih. Om Iwan umur 44 udah bisa jadi dubes. Berarti patokannya kita harus umur 44 atau lebih cepat. Harusnya bisa juga ya Mas ya? Yang penting yakin. Thank you Mas Iwan. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Semoga sukses. Sip, jadi dubes di sana. Lihat kopi ya Mas.